Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Hidayat yang gambar 24 Saya di sini akan mengajarkan SSP dengan program aplikasi dasar dan manajemen direktory. Cara pertama di sini membuat folder UTS, kemudian beralih dan berlanjut. Yang kedua membuka folder ini PDTS dan perintah selanjutnya membuat tiga folder di dalam folder UTS itu. Ini adalah data, logs, dan konflik. Kita lihat ada terus lanjut ke soal nomor 2 disuruh membuat tiga file di dalam folder data itu menggunakan perintah couch. Tentukan tiga file yaitu ini data satu data txt, data txt, data tiga data txt. Kita lihat ini sudah muncul. Terus ban B pindahkan data satu ke folder log dan di poin C salin data dua tekstur ke folder config dan ibarat menjadi func backup SL. Terus contohnya direct file data dua tekstur dengan menggunakan perintah clc. Kita pindahkan dulu data log. Oke, plus satu txt kita pindahkan ke folder log. Itu penindakannya mengcopy data dua OTXT ke dalam folder config. Media salah satunya sudah terpilih. Terus kita akan rename data 2.txt di dalam folder config. Kita masuk dulu ke folder config-nya. Config sudah, terus kita merename file data 2.txt menjadi conf backup.sh. Itu kita lihat sudah berganti. Habis itu kita akan delete data 2 di dalam folder data. Itu kita kembali dulu ke data. Terus habis itu kemudian perintah remove data 2.txt. Kita lihat sudah hilang. Lanjut ke soal nomor 3 yaitu editing dan output. Oke, yang pertama dulu. Di dalam itu kita masuk ke dalam folder config. Soalnya gunakan teks editor untuk menulis kalimat. Ini adalah file config UTS ke dalam file conf backup di dalam folder config. Kita masuk ke dalam folder config dan kita lihat itu filenya. Itu kita akan menaruh kalimat ini adalah konfigurasi UTS terus dimasukkan ke file
Yang soal poin B, gunakan teori untuk menulis kalimat ini adalah file data 2 yang disimpan di file data 2.txt. Oke, kita kembali dulu. Terus kita akan mengetik, memberikan nama ini adalah data 2.txt. Terus kita taruh di data 2 di dalam folder data. Ya, kita coba baca file data 2.txt ini. Oke, sudah ada. Lanjut perintah tampilkan isi file backup SQL data 2 menggunakan DLL. Lagi sudah tampil di dalam, kita akan menampilkan data di config. Kita lihat isi dari file backup.sql. Sudah muncul. Berarti tambahkan teks dari tambahan ke dalam file data 2 file itu menggunakan segmentation dan tampilkan baris teks terakhir dari data 2. Oke, kita akan menambahkan, kita akan masuk ke sini ke label data. Itu seperti apa? Garis tambahan sampel. Coba kita baca data 2.txt sudah ditambahkan. Terus lanjut ke channel 4, akses dan perizinan. Tuh, pertama tampilkan hak akses semua file directory ITS dan subdirektorinya. Oke, kita kembali dulu ke file ITS. Terus gunakan kita sudah kan, dan ubah izin file data 2 menjadi hanya dapat dilihat dan ditulis oleh pemilik user. Oke, kita akan masuk dulu ke folder data. Wisku nanti akan siamot mengembangkan menjadi dapat dibaca dan jawabannya itu 606 data 2.txt. Coba terus kita coba buka, sudah, jadi sudah terupdate. Terus coba kepemilikan file data 2.txt ke user root dan grup root, kemudian kemudian lagi kepemilikan ke user kalian. Coba mana jadi? Coba kepemilikan data 2 ke user root dan grup kemudian kembalikan lagi ya kepemilikan ke user. Oh, kita coba lihat tabel. Kita coba sambil bukan, kita akan mengubah edit data duanya di bahasa yang baru. Kami sampai dulu. Kita lihat statusnya sudah get root terus
Dan untuk disuruh mengembalikan ke user utamanya, yaitu menggunakan perintah di tadi from terus ke video data2.txt. Lalu itu langsung kita lihat. Oh, kita pakai sudo dulu, sudo chon, sudo chon, terus ke video data duanya, ini video. Habis itu kita langsung lihat. Sudah berpindah ke Hafidrul. Oke, lanjut. Ubah akses from backup ya. Ubah akses from backup dan kemudian coba eksekusi. Ke akses berarti kita keluar dulu ke dalam konflik. Terus kita buat cuma pakai terus terus sudah lanjut ke soal nomor 5 operator. Oke, yang pertama ke 20. Tampilkan isi file kami ya, kemudian tambahkan ke data ruang. Oke, kita akan menampilkannya menggunakan terus pergi ke folder config, habis itu lihat file backup.sh. Nah, terus kita akan menggunakan data2.txt di dalam folder di dalam folder data2.txt ini. Coba kita lihat dan langsung baca data2.txt. Sudah menambahkan. Terus lanjut ke B, jalankan dua perintah bebas menerapkan operator OR di dalamnya. Nah, kita bisa error. Nah, pasti kita menggunakan error, menggunakan OR, terus itu di nama file ini error tidak ditemukan. Ya, dia akan menambahkan file error dan ada keterangan file ini error dan tidak ditemukan. Oke, lanjut poin ke C, tambahkan jumlah total kata di data 2 dan tampilkan data 2 TN menggunakan operator N. Kita akan menggunakan wc.w, itu data 2.tx. Oke, lanjut langsung perintah selanjutnya, langsung dibaca data 2.txt-nya. Kita coba. Nah, ini jumlah kata, total kata. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Itu pencarian dan link. Oke, untuk poin A, cari semua file yang berakhiran .txt di dalam TS. Oke, kita pergi dulu ke .ts, habis itu kita cari kan entafin min min
Name-nya semua .txt. Dan sudah tampil file-file yang berakhir dengan .txt. Lanjut B, buat simbolik link ke file tiga dari dan beri nama shortcut data link. Oke, kita buat simbolik link. Dan berarti kita terus link as kita pergi ke folder data, terus kita masuk ke .t3.txt. Terus kita buat apa? Shortcut data 3. Shortcut data 3. Dan kan bahwa sumber link dari file data telah dibuat. Tapi kita akan lihat apakah sudah berhasil. Set data, kita lihat source data 3. Saya wait. LM kita langsung coba ini coba ke LM. Belum ada shortcutnya. Terus buat data data 3.txt. Shortcut apa namanya gitu. Oke, terus kita coba lihat proses minimal lihat shortcut ketiga sudah ada. Terus yang terakhir kompres file. Kita akan mengompres file menggunakan zip. Oke, kita akan mengompres zip. Buat arsip yang bersih hanya data 2. Oke, kita akan membuat arsip yang bersih data 2. Kita akan beri data 2 dari zip itu letaknya di data, terus namanya data 2 testing. Ya, kita coba lihat sudah wajib terus buat arsip UTS arsip. Buat arsip dari arsip.zip dari directory UTS. Oke, kita akan membuat arsipan dari folder UTS. Kita zip dulu. Kembali ke terus kita namai apa namanya itu UTS zip 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 itu masuk ke folder
TS. Oh, kita coba lihat. Eh, ini salah. Nah, udah UTS arsip gajib sudah ada. Hmm, itu hapus dir UTS CRI kemudian ekstra arsip UTS. Oke, kita hapus ya. RM ini ini terus kita hapus folder UTS-nya. Kita yang beli dulu. Nah, kita hapus RM RF UTS. Nah, di situ tidak ada file UTS-nya sudah terhapus. Terus kita tinggal unzip UTS arsip.zip-nya. Kita unzip ya, terus kita lihat. Eh, nah ini file UTS-nya sudah ada. Itu kita ini sudah boleh. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.